Pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana banjir di Provinsi Aceh yang telah berlangsung selama 3 bulan sejak bencana terjadi. Berbagai unsur mulai pemerintah pusat, Satgas, TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, hingga relawan bergerak secara terpadu, bergotong royong dalam memastikan akses infrastruktur, hunian sementara, hingga bantuan dapat tersalurkan ke sejumlah daerah yang terisolasi di titik-titik bencana. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan progres pemulihan pasca bencana Sumatera pada pekan ini sudah mencapai 70%. Tito mengungkapkan dari 52 kabupaten kota yang terdampak bencana, sebanyak 37 diantaranya sudah kembali normal. Ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. 37, jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4 dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Ada 11 kabupaten yang memerlukan atensi khusus, yakni Kabupaten Padang Pariaman dan Agam di Sumatera Barat. Lalu Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Kemudian di Aceh ada Pidijaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Biren, dan Gayo Lues. Seiring berjalannya waktu, Provinsi Aceh kini mulai berbenah. Pemulihan pasca bencana terus dilakukan berbagai pihak demi menjemput asa untuk bangkit dan kembalinya geliat ekonomi. Jadi gini, ada hal yang menarik ketika bencana ini terjadi, yaitu rasa kepedulian masyarakat. Jadi seperti ini, kami melihat langsung TNI, Polri, masyarakatnya, relawannya itu bergerak semua ketika bencana ini terjadi. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi yang terisolasi, menyatakan saat ini masa transisi darurat bencana kini menuju pemulihan. Sekitar 70% akses jalan di Bener Meriah telah dapat ditembus kembali. Dari 101 desa yang sebelumnya terisolasi, kini hanya tersisa 5 desa yang masih dalam penanganan intensif karena kendala infrastruktur jembatan. Kami berharap jangan pernah merasa ditinggalkan begitu, karena seperti pada kenyataannya yang kita rasakan, saudara-saudara kami tidak sendiri. Pemerintah dan semua stakeholder dari semua organisasi dan elemen masyarakat pasti akan membantu. Artinya tidak ada istilah kita hanya sendiri, tetapi dengan keyakinan kita pasti bersama-sama dan harus bangkit secara cepat. 3 bulan sudah bencana berlalu. Selama itu pula, sejumlah warga masih harus menetap di tenda pengungsian yang telah dibangun. Meski banyak keterbatasan, asa dan harapan itu ada melalui kehadiran hunian sementara atau Huntara. Huntara menjadi hal yang sangat penting bagi para penyintas, terutama dalam menjalani ibadah Ramadan. Secara bertahap, warga di beberapa kabupaten di Aceh sudah mengisi hunian yang telah dibangun oleh pemerintah tersebut. Berdasarkan data Satgas, direncanakan akan dibangun sebanyak 16.294 unit Huntara di seluruh Aceh dengan proses pembangunan yang terus dikebut. Harapan kami kan maunya kami jangan lama-lama lagi di tenda sini. Karena kayak mana walaupun ini bulan puasa, ini tempat kita mau sholat tarawih di sini nggak ada tempatnya, maunya tempat cepat-cepat ke hunian karena di situ kami bisa nanti menjalankan ibadah
sholat tarawih. Harapan kami ialah kami direlokasi dari tempat bencana ini di tempat yang aman gitu. Itulah harapan kami, semoga pemerintah dapat membantu kami untuk ke depan. Ya, harapan Ibu itu kan harus berjalan lancar, puasanya, ibadahnya kan harus berjalan lancar. Nah, harus semangat, ditingkatkan seperti biasa. Biarpun kita ditimpa bencana, kita harus semangat. Menyerah kita kepada Allah, nak ya. Di balik sisa-sisa dampak bencana yang masih terasa, harapan perlahan tumbuh dari kebersamaan masyarakat. Dalam kondisi yang serba terbatas, warga berusaha saling menguatkan, menjaga kekompakan dan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama menghadapi masa sulit untuk membuat Aceh terus bangkit. Melihat kondisi ini, harapan kita kepada seluruh masyarakat tetap jaga kekompakan, rasa gotong royong kita tumbuh kembali di dalam menghadapi bencana ini. Mungkin kita sama-sama berdoa agar benar meriah cepat bangkit, Aceh juga cepat bangkit, Sumatera juga cepat bangkit dalam menghadapi bencana ini. Walaupun bencana ini memang secara hitung-hitungan kami benar-benar tidak mampu untuk tidak mampu apabila kami tidak dibantu. Bagi warga Aceh, bencana ini bukan hanya menyebabkan kehilangan materi, tetapi juga menguji keteguhan hati sebagai bekal menatap masa depan. Tanpa uluran tangan berbagai pihak, proses bangkit tidak akan mudah dilalui. Banjir bandang yang disebut bak tsunami kedua ini perlahan mulai teratasi, dan kehangatan solidaritas itu akan terus hidup di hati warganya. Terima kasih Acehku, lekas pulih dan bangkit. Dari Provinsi Aceh, Asfar Muhammad, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.